Dari luar, banyak orang terlihat baik-baik saja. Mereka tersenyum, ngobrol seperti biasa, dan hidup seolah semuanya stabil. Tapi kalau kamu melihat sedikit lebih dalam, seringkali ada cerita yang gak pernah keluar dari mulut mereka. Cerita tentang hati yang belajar diam terlalu lama. Cerita tentang emosi yang gak pernah mendapat ruang untuk bernapas. Ada orang yang cuma bisa nangis ketika pintu kamar sudah terkunci. Ada pula yang sudah lupa rasanya nangis, karena tubuh mereka memilih untuk mati rasa agar bisa bertahan. Ada yang tumbuh dalam keluarga yang penuh kehangatan. Tapi banyak juga yang tumbuh di lingkungan yang keras. Penuh tuntutan, penuh kalimat yang menusuk seperti "jangan lebay" atau "kamu terlalu sensitif." Dan lama-kelamaan, mereka pun terbiasa memendam semuanya. Lucunya, orang yang paling terlihat kuat seringkali adalah orang yang paling banyak menahan dalam diam. Mereka cepat-cepat menyibukkan diri agar tidak perlu berurusan dengan apa yang sedang mereka rasakan. Ada yang menghabiskan waktu scroll ponsel, bekerja tanpa henti, atau menjadi penolong untuk semua orang, supaya tidak perlu menghadapi diri sendiri. Bukan karena mereka tidak punya perasaan, tetapi karena menghadapinya terasa seperti membuka pintu yang sudah terlalu lama terkunci. Ada juga orang yang ketika tersentuh sedikit saja, hatinya langsung terasa penuh. Emosi datang terlalu cepat, terlalu deras, dan tubuh kewalahan mengolahnya. Mereka ingin terbuka, tetapi tidak tahu bagaimana. Kadang muncul rasa sedih, lalu menyusul rasa bersalah karena merasa terlalu emosional. Dan akhirnya, emosi itu mengendap, menumpuk, mengeras, membentuk pola yang terus berulang. Sebagian lagi tumbuh dengan keyakinan bahwa menyuarakan perasaan adalah beban bagi orang lain. Mereka selalu menjadi tempat curhat, tapi tidak pernah punya tempat untuk bercerita. Ketika ingin terbuka, suara kecil di dalam hati berbisik, nanti orang lain repot, atau nanti kamu dianggap lemah. Dan akhirnya, mereka menahan semuanya, sampai tubuh mulai bicara lewat tegang di bahu, nyeri di dada, atau rasa letih yang gak tahu dari mana asalnya. Ada pula orang yang sudah mulai berdamai dengan diri sendiri, yang perlahan belajar mendengar suara hati, meski masih goyah di beberapa titik. Ada hari di mana mereka berani jujur, membuka diri, menuliskan emosi, meminta bantuan, atau sekadar berhenti berlari dari diri sendiri. Bukan perjalanan yang mudah, tapi setiap langkah kecil tetap berarti. Perjalanan emosional seseorang seringkali dimulai dari masa kecil mereka. Ada rumah yang tidak mengenal kata curhat, ada keluarga yang selalu menampilkan kekuatan si kanak lemah itu, dosa. Ada orang tua yang menginginkan yang terbaik, tapi tidak bisa melihat bahwa anak juga membutuhkan ruang untuk merasa. Dan tanpa disadari, pola itu terbawa hingga dewasa. Tapi, inilah kabar baiknya. Pola itu bisa berhenti di kamu. Kamu punya kesempatan untuk menciptakan ruang yang dulu tidak kamu dapatkan. Ruang untuk jujur, untuk marah tanpa rasa bersalah, untuk sedih tanpa harus minta maaf, untuk membuka diri meski terasa canggung. Setiap kali kamu berani bertanya pada diri sendiri, "Aku sebenarnya lagi ngerasain apa?" Itu sudah sebuah langkah besar. Ada kekuatan saat kita berani mengakui rasa sakit yang selama ini disembunyikan. Ada kelegaan ketika kita mengizinkan diri untuk merasakan tanpa menyalahkan diri. Dan ada kedewasaan yang tumbuh saat kita mulai menyadari bahwa emosi bukan musuh, tetapi sinyal. Kadang tubuh terasa berat ketika stres melanda. Ada yang merasa mati rasa, seperti tombolnya dimatikan. Ada yang merasa semua datang sekaligus, sampai napas rasa sesak. Ada pula yang tubuhnya selalu terasa tegang, seperti ada alarm yang tidak pernah dimatikan. Tapi ketika seseorang mulai berusaha memberi ruang bagi emosinya, perlahan tubuh pun belajar melepas. Tiba-tiba napas sedikit lebih teratur, hati sedikit lebih ringan, dan dunia terasa tidak sekelabu sebelumnya. Kamu mungkin tumbuh dari keluarga yang penuh badai, atau dari lingkungan yang menutup pintu untuk segala bentuk perasaan. Tapi sekarang kamu punya kesempatan untuk menciptakan cerita baru. Kamu punya hak untuk merasa aman, untuk didengar, untuk menyuarakan apa yang ada di dalam hati tanpa takut dihakimi. Tidak semua orang akan mengerti prosesmu, dan itu tidak apa-apa. Yang penting, kamu mengerti dirimu sendiri. Kamu tahu bahwa ada luka yang sedang kau rawat, ada emosi yang sedang kau peluk, dan ada versi dirimu yang sedang kamu bangun pelan-pelan. Yang kamu lakukan hari ini mungkin terasa kecil sekadar mendengarkan suara hati, atau mengakui perasaan yang terselip. Tapi percayalah, itulah langkah awal menuju versi dirimu yang lebih ringan. Versi dirimu yang tidak lagi berjalan dengan beban yang diwariskan. Versi dirimu yang memberi ruang pada perasaan, bukan menutupinya. Dan siapapun kamu yang menahan, yang memendam, yang menumpuk, atau yang mulai membuka lembar baru, kamu tidak gagal.
Kamu hanya sedang belajar menjadi manusia yang penuh, bukan manusia yang terpaksa menyembunyikan separuh dirinya. Terima kasih sudah memberi waktu untuk memahami dirimu sendiri. Kamu layak didengar, kamu layak dipahami, dan kamu layak merasa. Hari ini mungkin berat, tapi kamu tetap berjalan. Dan itu lebih hebat daripada apapun.